Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Jadi Bisa Channel. Pernahkah Anda berpikir sebelum menjadi laptop saat ini, bagaimana sejarah tentang komputer itu? Bagaimana terbentuknya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana dia bisa berkembang menjadi laptop sekecil ini? Komputer tidak semerta-merta berbentuk seperti ini. Komputer melalui beberapa proses fungsi dan perubahan bentuk. Kita mulai pada tahun 1824 di London, Inggris. Seorang pencipta bernama Charles Babbage atau bapak komputer menciptakan mesin yang bernama mesin perbedaan yang berfungsi sebagai alat hitung atau kalkulator. Ini adalah cikal bakal dari komputer. Lalu pada tahun 1946 hingga 1959 generasi pertama muncul bernama ENIAC, sama sebagai kalkulator juga. Dan software komputer pertama kali muncul digunakan untuk desain pesawat dan peluru kendali yang dikembangkan oleh Konrad Zuse, asal dari Jerman. Lalu John von Neumann menciptakan sebuah memori yang menjadi cikal bakal CPU saat ini. Ciri-ciri komputer generasi pertama itu ukuran fisiknya sangat besar dan memerlukan ruang yang luas, dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Daya listriknya juga besar, suhunya cepat panas, daya simpannya kecil, dan prosesnya kurang cepat atau lambat. Lalu muncullah generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964. Di tahun ini, salah satu contoh penting komputer masa ini yaitu IBM 1401 yang telah diterima secara luas di kalangan industri. Yang awalnya hanya digunakan untuk peluru kendali, kini komputer sudah masuk ke ranah industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua dalam memproses informasi keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua, ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan komputer yang generasi pertama. Proses operasinya sudah lebih cepat, yaitu melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan listriknya juga lebih kecil, dan programnya tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga bisa pada aplikasi teknik. Tidak seperti awal terciptanya generasi pertama. Lalu muncul generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1970. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, seorang yang bernama Jack Kilby mencoba kembali melakukan penelitian. Beliau menemukan sebuah penelitian baru tentang komputer, yaitu menciptakan komponen yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan transistor, yaitu IC, Integrated Circuit, chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Ini adalah cikal bakal komputer yang canggih saat ini. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, penggunaan listrik lebih hemat, peningkatan dari sisi software, harganya semakin murah, kapasitas memori lebih besar dari sebelumnya. Lalu generasi 4 pun muncul di tahun 1979 hingga tahun 2000-an. Komputer pada generasi keempat memiliki tampilan monitor, masih menggunakan satu warna atau green color. Di sini sudah ada monitor, walaupun monitornya masih sangat minimalis sekali. Ini adalah contoh dari generasi tersebut, yaitu Apple seri 2. Bisa kalian lihat, model monitornya masih menggunakan satu warna, namun sudah ada CPU, keyboard yang minimalis, dan monitor yang minimalis. Sudah mendekati dengan komputer saat ini. Zaman dahulu sudah ada game, sehingga ada perkembangan fungsi, yaitu menjadi ranah hiburan. Ciri-ciri komputer generasi keempat menggunakan LSI, Large Scale Integration, dikembangkan oleh komputer Mirko yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor berbentuk chip untuk memori komputer. Jadi sudah mendekati ke generasi kelima atau komputer saat ini. Komputer saat ini sudah sangat canggih sekali. Komputer saat ini dilengkapi dengan CPU yang sangat canggih, monitor yang gambarnya sudah bagus, keyboard yang sangat lengkap, dan mouse yang sangat canggih. Generasi 5 akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Bahasa manusia itu adalah sebuah ketikan dari kita atau sebuah perintah dari kita yang diterjemahkan secara langsung ke CPU.
Tokoh yang berpengaruh untuk komputer di zaman sekarang adalah Bill Gates, pendiri Microsoft. Beliau adalah pencipta Microsoft Windows. Lalu yang kedua adalah Steve Jobs, pendiri Apple atau yang menemukan Macintosh. Mereka berdua sangat berjasa dalam perkembangan komputer saat ini. Berikut adalah sejarah singkat tentang perkembangan komputer. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.